スズランが。ほらスズラン、おめえら関係ねえだろうが。スズラン最高。行くぞてめえら。Hello Cinema Lovers dimanapun kalian berada. Di 3RK kali ini kita akan sama-sama menyaksikan film High and Low The World's Cross. Perlu berlama-lama lagi, mari kita langsung ke TKP. Singkat cerita dimulai dengan STM Senomon yang dipimpin oleh Amagai Kohai dan Suzaki Ryo menyerang sebuah sekolah yang tidak mau bergabung dengan aliansi mereka. Penyerangan tersebut juga dibantu oleh dua sekolah yang bergabung dengan aliansi Senomon, yaitu perwakilan SMA Kamasaka yang dipimpin oleh Himura Reiji dan Gandhi, dan perwakilan SMK Ebara yang dipimpin oleh Soji Raijin dan Pujin. Rencana Senomon untuk mengambil alih wilayah Sword telah dimulai. Sementara itu, SMA Sujuran kedatangan tamu tadi undang, yaitu Hanaoka Fujio dari SMA Oya. Ia bertanya pada Kamui dan Mercy di mana ia bisa bertemu dengan Lao, salah seorang pemimpin Suzuran. Terang saja seisi Suzuran menjadi heboh, mirip acara partai yang bagi-bagi sembako. Anak Suzuran berebut membungkus Fujio. Fujio dengan tenang menghadapi mereka. Binzo kemudian ikut turun tangan. Namun serangannya yang tidak pandang bulu malah membuat keributan pada anak-anak Suzuran. Binzo ngotot melarang yang lain menyerang Fujio karena Fujio adalah mangsanya. Pukulan Fujio dengan telak mengenai wajah Binzo, namun ia tak bergeming. Bagaikan zombie, ia terus menyerang tanpa memperdulikan pukulan-pukulan Fujio. Fujio kemudian berhasil lepas dari cengkraman Binzo dan kirim sebuah tendangan naga dengan telak menghajar Binzo. Binzo kembali bangkit dan tertawa-tawa seperti orang gila dan mulai menyerang Fujio. Tapi Magoroku datang menyela ingin ikut bersenang-senang dengan Fujio. Binzo protes, namun Mercy melerai dan menghentikan perkelahian. Ia meminta Fujio untuk ambil tiket antrian bila ingin bertemu Lao, karena sudah banyak yang ingin antri merasakan sepukul dua pukul dari Lao. Tiket antrian? Tanya Fujio bingung dan tiba-tiba saja bam! Sebuah tendangan mendarat di kepala Fujio. Tapi rupanya Fujio berhasil menangkis tendangan tersebut dan sambil tertawa Mercy mengatakan itulah tiket antrian Fujio. Beberapa waktu kemudian Fujio tampak sedang berada di tengah-tengah murid-murid SMA Hosen. Namun tidak seperti di Sujuran yang langsung baku hantam. Salah seorang murid kelas 3 yaitu Odajima Yuken malah melerai dan mengatakan Fujio bukan orang asing karena sebelumnya pernah ribut dengan Hosen. Anak-anak Hosen terkejut campur kagum ketika mendengar Fujio habis mampir dari Sujuran. Dari cerita Sabakan diketahui bahwa Sujuran saat ini tidak punya pemimpin. Kekuatan mereka terpecah menjadi kelompok-kelompok kecil. Dan Lao yang bernama asli Misaki Mario adalah pemimpin dari kelompok yang terdiri dari 6 orang. Yang sebagian besar ternyata adalah lawan Fujio di Sujuran tadi. Anak-anak Hosen menasihati Fujio untuk melupakan tantangannya pada Lao. Karena pemimpin Hosen yang juga pernah datang ke Sujuran yaitu Sachio tidak bisa mengalahkan Lao. Fujio yang tidak memperdulikan itu malah balik bertanya, Sachio kemana kok nggak kelihatan?
Sachio rupanya sedang keluar negeri mengantar ibunya pergi berobat. Kembali ke Sujuran, situasi masih memanas akibat ulah Pujio yang dibiarkan oleh Mercy pergi. Anak-anak Sujuran merasa dilecehkan. Binzo kemudian berkata apakah ada anak Sujuran yang berani datang ke Hosen atau Oya sendirian? Hoream! Maguro mengatakan bahwa Pujio dari SMA Oya adalah orang kedua setelah Sachio pemimpin Hosen yang berani datang sendirian ke Suzuran. Mereka layak dapat respek dari anak-anak Suzuran. Mercy juga menambahkan karena alasan Pujio adalah untuk bertemu Lao, maka biarkan urusan Pujio menjadi urusan kelompok Lao. Pujio adalah tamu bagi kelompok Lao. Esoknya di SMA Oya mereka heboh karena mendengar cerita Pujio yang rupanya adalah pemimpin SMA Oya mendatangi Sujuran dan Hosen sendirian. Para pentolan Oya sebagian juga hadir di sini seperti Shimoha, Kiyoshi, dan Yasushi. Juga ada Suji dan Shibaman. Terlihat asyik mendengarkan Jamuo bercerita tentang rumor yang beredar tentang legenda Lao sang monster. とある市のバス停にあるスナックルビーってもうベロンこいつがスナックで飲めるかよとにかく Di tempat lain tampak seorang berambut pirang baru saja selesai berkelahi. Rupanya ia adalah Tsukasa anak SMA Oya. Tidak hanya jago berkelahi, si pirang Tsukasa ini juga punya tampang yang bikin kaum hawa histeris. Oh my god! Ia sempat melihat anak-anak Xenomon yang mengamati dari jauh tapi belum sempat menegur mereka. Todoroki datang meledeknya karena pagi-pagi sudah terlihat sibuk berkelahi. Tsukasa mengatakan semenjak Murayama lulus, sekolah-sekolah lain mulai mengincar Oya dan ketika ia bermaksud melihat anak-anak Xenomon tadi, mereka sudah tidak ada lagi di sana. Di sebuah kafe terlihat aliansi Xenomon sedang berkumpul dihadiri oleh perwakilan dari Xenomon, Kamasaka, dan Ebara. Saat pemimpin aliansi yaitu Amagai datang bersama Sujaki, terlihat gesekan mulai muncul di antara mereka. Ketika Amagai mengumumkan senjata bagi anak-anak Kamasaka dan Xenomon sudah disiapkan, anak-anak Ebara yang dipimpin Soji meledek cara mereka yang seperti pengecut. Anak-anak Kamasaka tidak terima dan keadaan mulai ricuh, tapi teriakan Suzaki menghentikan mereka. Amagai gunakan uang untuk mempersenjatai aliansi dan menyogok sekolah-sekolah lain untuk bergabung. Ia ingin mengakhiri kejayaan SMA Oya di wilayah Sword dan menghabisi mereka dengan cara apapun. Sementara itu, Todoroki mengajak Yuken anak Hosen untuk memberitahu Tsukasa tempat tinggal Mercy. Ternyata Todoroki dan Yuken meskipun beda sekolah tapi bisa berteman karena sama-sama memiliki hobi mancing mania. Mereka datang ke alamat rumah Mercy. Kemudian dengan alasan kesopanan, Tsukasa kemudian menemui Mercy seorang diri. Ia ingin tahu kebenaran tentang siapa Lao sebenarnya sebelum sahabatnya Pujio melawannya. Beberapa hari kemudian terlihat Tsukasa ditemani Jamuo membawa Pujio ke sebuah panti asuhan. Meluncurlah kebenaran cerita tentang Lao yang sebenarnya dari mulut Tsukasa. Panti asuhan ini adalah tempat Lao dibesarkan setelah dibuang dalam kantong kresek seperti sampah oleh ibunya ketika masih bayi. Ketika masih kecil, Lao adalah anak yang pendiam dan cengeng, tapi ia pernah melerai kedua anak yang berkelahi. Tidak disangka ia malah membuat mereka menangis. Ia punya kekuatan fisik di atas rata-rata anak seusianya. Dari situlah ia kemudian menjadi penolong anak-anak panti asuhan sampai kemudian mendapat panggilan Lao. Pujio yang sepanjang cerita Tsukasa pasang wajah serius langsung menghampiri Lao. Suasana tegang terasa saat kedua orang ini saling bertatapan. Mari berteman, begitu kata Pujio dengan tiba-tiba dan tarik tangan Lao yang kebingungan untuk bersalaman. Di lain waktu, kemudian terlihat Shikaden salah satu pentolan Hosen datang ke kafe tempat markas aliansi Xenomon atas undangan Saboten. Sementara itu, anak-anak Oya kembali heboh karena tidak percaya pemimpin mereka berteman dengan Lao dari Suzuran. Suji dan Shibaman memberitahu anak-anak Oya di sela-sela pesta mie goreng buatan Matoaki bahwa mereka melihat anak-anak Kamasaka di sekitar wilayah Sword.
Tidak ada yang peduli termasuk Fujio. Cuma Tsukasa dan Todoroki yang menganggap serius berita ini. Sementara yang lain muntah-muntah ketika Matoaki bilang mie yang mereka makan adalah mie kadaluarsa. Kembali pada Shidaken yang sedang ditawari masuk aliansi dengan imbalan uang. Ia tidak terima Hosen dianggap remeh dan lempar amplop berisi uang itu pada Amagai. Sebelum pergi ia sempat meledek Saboten yang menurutnya kini jadi cowok murahan. Tak lama kemudian supir pribadi Amagai datang menjemput dengan Bentley-nya. Ia seperti biasa masuk dan pergi meninggalkan Suzaki seorang diri. Soji pemimpin Ebara datang menghampiri Suzaki dan penasaran kenapa mantan pemimpin SMA Nami jadi kacung Amagai. Suzaki dengan dingin menyuruh Soji untuk diam dan jangan ikut campur urusannya. Rupanya supir pribadi Amagai itu adalah ayahnya Suzaki dan untuk menyenangkan hati Amagai ia rela menyuruh anaknya pindah dari SMA Nami ke STM Senomon agar bisa menemani Amagai. Edun. おいこの学校取るぞ今日からお前らな俺の駒だ Beberapa saat kemudian terlihat Shidaken dikepung oleh aliansi Senomon yang bersenjata dipimpin oleh Saboten. Sementara itu, Tsukasa ungkapkan kekhawatirannya akan terjadi keributan besar pada Fujio yang dijawab dengan santai dan acungkan tinju. Tsukasa tidak suka Fujio menganggap remeh keadaan itu. Seharusnya ia sebagai pemimpin Oya mulai memikirkan anak-anak Oya yang mengikutinya. Tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan tinjunya. Keesokan harinya, Yuken di Hosen mulai khawatir karena Shidaken menghilang tanpa berita. Tapi sepertinya cuma dirinya yang merasa khawatir. Jalanan terlihat macet. Para pengendara mobil yang penasaran dengan apa yang terjadi terpaksa lari kocar kacir meninggalkan kendaraannya. Di ujung jalan terlihat gerombolan anak-anak sekolah berjalan dengan senjata di tangan. Penyerangan aliansi Senomon ke wilayah Oya telah dimulai. Aksi anarkis terjadi. Kendaraan-kendaraan yang terjebak macet menjadi sasaran amukan anak-anak aliansi. Oya kecolongan. Kekuatan mereka yang terpecah membuat Oya dengan mudah dikalahkan. Satu persatu kekuatan mereka dihabisi. Bahkan Fujio dan Tsukasa yang ditemani Jamo tidak luput dari serbuan aliansi. Mereka kalah jumlah. Tsukasa perintahkan Jamo untuk melarikan diri dan menyusun rencana dengan anak-anak lain. Sementara dirinya dan Fujio akan mengalihkan perhatian mereka. Fujio berhasil mengalahkan sebagian pengeroyok dan berhadapan dengan Himura anak Kamasaka yang bersenjatakan nakal besi. Sugi dan Shibaman hadapi pengeroyok yang dipimpin Soji tanpa gentar. Sementara itu, Kiyoshi korbankan dirinya menghalangi serbuan aliansi yang dipimpin Gandhi Aga Yasushi dan anak-anak Oya lainnya selamat. Fujio menghadapi Himura yang bersenjata tanpa kesulitan dan tanpa membutuhkan waktu lama ia berhasil membuat Himura tersungkur. Sementara itu Tsukasa berduel tangan kosong dengan Suzaki. Suzaki memang pantas pernah menjadi ketua SMA Nami. Serangannya tak terbendung. Tsukasa jelas kewalahan menghadapi serangan Suzaki. Ia kalah level namun ia tak menyerah. Amaga yang kesal melihat kegigihan itu kemudian bokong Tsukasa dengan pipa besi dan anggap Suzaki lemah karena tidak bisa mengalahkan Tsukasa. Saboten kemudian datang membawa informasi tentang anak-anak Oya yang berhasil kabur termasuk Fujio. Amagai kesal dan luapkan amarnya pada Tsukasa yang tak berdaya. Amagai kemudian perintahkan Tsukasa untuk dibawa agar bisa digunakan sebagai umpan. Suzaki lagi-lagi hanya pandangi Amagai tanpa bersuara. Di SMA Oya, sebagian murid-muridnya yang selamat berkumpul untuk berbagi informasi. Rupanya salah satu anggota mereka luput dari sergapan aliansi. Kemana Todoroki?
轟はまだ見つかんねえのか。 Rupanya Todoroki baru pulang memancing dan sedang menghajar anak-anak aliansi. Sementara itu Fujio mulai mempertanyakan apakah dirinya layak menjadi pemimpin Oya setelah kejadian seperti ini. Ia butuh waktu untuk berpikir dan tanpa menghiraukan protes anak-anak Oya, Fujio pun pergi. Di Xenomon terlihat Tsukasa berada dalam keadaan terikat. Amagai ledek Tsukasa sebagai salah satu pentolan Oya yang memiliki teman. Baginya penguasa itu tidak butuh teman. Tsukasa tertawa dan malah balik meledek Amagai. Bila suatu saat Amagai diculik tidak akan ada yang mau mencarinya. Dasar bocah micin, Amagai kemudian marah karena kalah omong dan hajar Tsukasa yang tidak berdaya tanpa ampun. Suzaki lagi-lagi cuma jadi obat nyamuk. Tidak bicara, cuma jadi penonton kebrutalan Amagai. あいつとつるむ理由が見当たらねえ。金が目的だ。お前だってそうだろ。俺は仲間なんて信用ならねえ。 Di SMA Ebara terlihat Fujin dan Raijin sedang mencari keringat disaksikan oleh Soji. Soji sudah tidak tahan dan ajak dua temannya untuk tinggalkan aliansi busuk pengecut cap Amagai berculas satu itu. Apalagi tujuan Fujin dan Raijin bergabung hanya agar bisa bertarung dengan Todoroki. Dan seperti punya pintu kemana saja, Todoroki sudah berada di sana dan mengajak mereka berkelahi dengan taruhan bila kalah sama Ebara harus keluar dari aliansi. Di rumah sakit, Kiyoshi yang mendengar pembicaraan suster tentang seorang murid yang sedang koma berusaha bangun untuk melihat murid tersebut. Sepertinya itu Shidaken, murid Hosen. Di SMA Oya terlihat Todoroki datang membawa berita bahwa SMA Ebara sudah keluar dari aliansi. Kemudian Fujio mendapat telepon dari Tsukasa yang diangkatnya dengan penuh kekhawatiran. Namun saat mendengar suara Amagai yang menjawab, Fujio menjadi garang. Saat diperintah untuk datang besok ke STM Xenomon, Fujio langsung mengiyakan. Todoroki tidak setuju keputusan Fujio yang dianggapnya ceroboh, mereka kalah jumlah. Namun keputusan Fujio sudah bulat. Ia bahkan membungkuk pada Todoroki ucapkan terima kasihnya karena telah berhasil membuat SMA Ebara keluar dari aliansi. Fujio ternyata punya rencana. Ia meminta Eme dari Hosen untuk membantunya. Bila musuh mereka adalah aliansi, maka Oya juga akan melawan dengan aliansi. Anak-anak Oya yang tersisa dipimpin Fujio dan Todoroki lakukan perjalanan ke Xenomon. Namun perjalanan mereka dihadang anak-anak Hosen yang dipimpin Eme dan Yuken. Mereka rupanya setuju membantu Oya karena berkat murid Oya. Keadaan Shidaken bisa diketahui, apalagi pemimpin mereka Sachio juga pasti akan melakukan hal yang sama bila ia ada di situ. Akhirnya perebutan wilayah Sword mulai mendekati akhir. Aliansi Xenomon dibuat terkejut melihat kedatangan anak-anak Oya ditemani anak-anak botak dari Hosen. Eme serahkan komando penyerangan pada Fujio. Aliansi Oya yang mengandalkan tangan kosong melawan aliansi Xenomon yang menggunakan senjata. Meski begitu, aliansi Oya tak kehilangan daya serang mereka. Xenomon dibuat jungkir balik. Tiba-tiba melalui sebuah toa siaran Amagai terdengar mengatakan bahwa teman mereka berada di gedung olahraga. Fujio ditemani Todoroki langsung bergerak menuju gedung olahraga, tapi perjalanan mereka dihadang aliansi Xenomon yang sudah bersiap menghadang. Dengan bantuan junior dari Oya dan Hosen, mereka cari jalan pintas. Tapi semua tempat dipenuhi aliansi Xenomon. Fujio dan Todoroki beraksi tak terkendali. Sementara itu trio botak Hosen gunakan tangga lipat sebagai kereta-keretaan dan menerobos blokade anak-anak Xenomon. Anak-anak Kamasaka pasang jebakan di lorong sekolah memecah kekuatan aliansi Oya. Dengan licik mereka lemparkan meja dan kursi untuk menghalangi laju Oya dan Hosen, lalu hujani para penyerbu itu dengan botol-botol minuman. Fujio dan Todoroki mulai kewalahan melawan musuh yang tidak ada habis-habisnya itu.
Beruntung kedatangan Yuken yang bergabung dengan mereka bisa membalikan keadaan. Mereka teruskan bergerak ke arah gedung olahraga. Tapi anak-anak Kamasaka menghujani rute mereka dengan botol minuman membuat pergerakan mereka sempat terhenti. Tapi pasukan yang dibawa Eme dan Yasushi muncul untuk memberi jalan bagi Fujio, Todoroki, dan Yuken ini. Akhirnya mereka bertiga sampai di depan gedung olahraga ditunggu ratusan aliansi Senomon yang dipimpin Amagai. Fujio tidak gentar mulai maju menyerang tapi gerakannya terhenti saat pagar blokade di belakang mereka roboh. Yang ditunggu-tunggu, jeng jeng jeng, kelompok Lao dari Sujuran ikut ambil bagian dalam penyerangan. Meskipun hanya 6 orang, kedatangan anak-anak Sujuran ini sukses bikin aliansi Senomon ketar-ketir. Amagai anggap remeh kedatangan mereka. 6 orang Sujuran ini bisa apa? Yang dijawab Binzo, bahkan sebenarnya dirinya sendiri sudah cukup menghadapi mereka semua. Fujio dan kawan-kawan berniat maju, namun Lau menahan mereka dan mulai menyerang sendirian. Ia dengan mudah mengobrak-ngabrik aliansi Senomon. Mercy kemudian minta Fujio dan kawan-kawan menyerahkan pertarungan ini pada kelompok Lao, sementara Fujio dan kawan-kawan lebih baik fokus saja pada menyelamatkan teman mereka. Serangan baling-baling Lao berhasil merobohkan banyak musuh, membuat jalan terbuka. Lao kemudian berteriak pada Fujio untuk maju. Di dalam gedung olahraga mereka ditunggu Tsukasa yang tergantung dan anak-anak Senomon yang dipimpin oleh Suzaki. Suzaki hampir saja berhasil meng-KO Fujio dengan bokongan tendangan naganya, tapi Yuken korbankan dirinya saat tahu Fujio dibokong. Amaga yang sensi melihat Fujio selalu selamat melampiaskan kesalnya dengan memutus tali penahan Tsukasa. Fujio yang melihat Tsukasa meluncur bebas segera melompat tangkap temannya di udara. Sementara itu Todoroki dan Yuken kewalahan menghadapi Suzaki. Yuken bahkan lagi-lagi jatuhkan tubuhnya sebagai perisai saat Todoroki hampir kena tendangan pamungkas. Sementara itu Tsukasa bersikeras ingin menghadapi Amagai. Fujio yang hargai keputusan Tsukasa kemudian tantang Suzaki untuk berduel. Keadaan sepertinya semakin tidak menguntungkan bagi trio kita ini saat Saboten dan pasukannya juga datang bergabung. Dan Sachio sang pemimpin Hosen datang menghajar pasukan bala bantuan yang dibayar Amagai. Situasi di luar sudah sangat mulai terkendali. Di luar kelompok Lao mulai membantu anggota aliansi Oya melakukan sapu bersih. Sementara di dalam Todoroki terlihat kepalanya bocor dihajar botol intisari. Meski tersungkur ia kembali bangun dan mengamuk. Yuken berhasil mengajar Saboten dan berniat mengirimnya ke rumah sakit di sebelah Shidaken agar ia bisa minta maaf langsung pada orangnya. Fujio dan Suzaki sama-sama kuat. Sebuah gerakan hebat dilakukan Fujio di tengah lompatannya menghindari tendangan Suzaki dan balas memukul Suzaki. Amagai terlibat perkelahian dengan Tsukasa sampai terjatuh dari lantai 2. Dengan kunci Inggris ia berhasil menekan Tsukasa tapi Fujio datang menolong. Amagai lagi-lagi sensi karena Suzaki telat menolong dirinya dan marah-marah tidak karuan. Yuken datang setelah membereskan Saboten. Kelompok Lao juga datang setelah operasi sapu bersih. Mercy bahkan sesumbar mereka telah keterlaluan menghajar musuh sehingga mereka ketakutan ketika melihat kelompok Lao yang disusul oleh kedatangan pasukan Hosen dan Oya. Amagai panik melihat situasi berbalik dan coba hubungi anggota aliansi lain. Tapi belum sempat orang tersebut menjawab telepon dari Amagai, tinju Sachio telah membuatnya tertidur. Semoga mimpi indah. Sisa-sisa aliansi yang berada dalam gedung olahraga kabur begitu disuruh melawan oleh Amagai. Ia jadi tontonan aliansi Oya dan anak-anak Suzuran. Tapi Suzaki pasang badan di depan Amagai dan balik menatap mereka semua tanpa gentar. Fujio kemudian hadapi Suzaki seorang diri untuk selesaikan semuanya. Tapi hantam kembali terjadi.
Sikap Suzaki mengundang decak kagum sekaligus heran kenapa Suzaki yang sehebat itu mau jadi kacung Amagai yang membelit. Ternyata melalui sebuah flashback semasa kanak-kanak, Amagai adalah teman yang menolong Suzaki dan menghajar anak-anak yang mengganggunya. Sama-sama kelelahan, akhirnya Suzaki dan Amagai lakukan pukulan terakhir. Fujio berhasil bertahan tidak tersungkur. Amagai tidak terima dirinya kalah, kemudian keluarkan pisau dan hujamkan pada perut Fujio. Tapi Amagai terkejut ketika melihat pisau itu ditahan oleh Suzaki. Suzaki kemudian membuang pisau itu dan kecewa pada Amagai yang melakukan hal-hal pengecut seperti itu. Suzaki kemudian menyadari bahwa sekarang Xenomon akan menjadi pion SMA Oya. Tapi Fujio tidak sependapat, baginya semua sama saja, tidak ada pion, hanya teman berbagi pukulan. Fujio sebelum pergi sempatkan diri untuk memuji kekuatan Suzaki dan mengajaknya untuk berkelahi lain kali. Satsuyo? Ah? 生まれて初めてだったらしくてな。ああ見えてそう。帰ってきて早々忙しいな。 Di mid credit kita lihat Amagai menemani Suzaki untuk menantang Fujio, namun Tsukasa meminta Suzaki untuk ambil antrian terlebih dahulu karena Fujio sudah semakin terkenal. Dan bam, tendangan Fujio berhasil ditahan Suzaki. 今のが整理券だ。 Semoga film High and Low The Wars Cross ini bisa menjadi hiburan yang menyenangkan bagi kita semua. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe-nya, lalu hidupkan loncengnya biar tetap up to date. Sampai jumpa lagi di film-film berikutnya. Salam Cinema Lovers. Bye-bye.